Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji syukur kepada Tuhan, kita bisa ketemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih pada hari ini kami boleh kembali lagi bertemu dalam acara Renungan Harian gereja kami. Kami mohon Tuhan tolong supaya melalui renungan ini kami lebih mengerti firman-Mu, kebenaran-Mu, sehingga kami peroleh kekuatan di dalam menjalani hidup kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita masih hidup di dalam pandemi virus corona atau virus COVID ini. Nah, saudara sekalian, kita mengetahui bahwa virus corona atau COVID ini telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia di dalam dunia ini. Tidak ada satu tempat, tidak ada satu negara pun yang bisa luput dari pengaruh ini. Baik di dalam kesehatan maupun di dalam ekonomi. Kita sedang menghadapi kesulitan yang besar. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita berdoa supaya Tuhan menolong kita dan melindungi kita. Ya, saudara sekalian, menurut pakar, bahwa negara-negara Eropa dan Amerika, mereka sudah masuk itu masa resesi ekonomi mereka. Kita Indonesia pasti juga akan terpengaruhi oleh ekonomi mereka. Oleh sebab itu kita doakan supaya Tuhan menolong pemerintah kita, supaya mereka ada hikmat, bijaksana, sehingga dapat melewati masa-masa sulit ini. Saudara sekalian, kita sebagai anak Tuhan yang hidup di dalam masa yang sulit ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, saudara sekalian, apakah kita duduk-duduk saja hanya menanti apa yang terjadi kepada kita saja? Tentu kita tidak demikian. Saya mengajak kita membaca satu pasal Mazmur yang sangat kita hafal, yaitu Mazmur 23. Saya akan bacakan Mazmur ini, hanya ada 6 ayat. Demikian Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Nah, saudara sekalian, Mazmur ini penuh dengan pengajaran rohani yang sangat indah. Namun karena waktu kita tidak terlalu banyak, maka saya hanya memfokuskan hanya 2 ayat saja, yaitu ayat 1 dan ayat 4. Saya ulangi. Ayat 1, Tuhan adalah gembalaku. Kemudian ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, saudara sekalian, dari 2 ayat ini saya ambil 2 poin saja. Yang pertama, di sini dikatakan Tuhan itu adalah gembala kita. Nah, saudara sekalian, penulis Mazmur ini adalah Daud
Dia tahu apa itu gembala, karena dia sendiri pada masa mudanya dia pernah menjadi gembala. Gembala itu adalah menjaga domba-domba mereka, membawa mereka ke tempat yang ada air, yang ada rumput hijau, supaya domba-domba mereka dapat hidup dengan subur dan jauh dari musuh, yaitu binatang-binatang buas seperti serigala dan sebagainya. Nah, Daud di sini mengatakan bahwa Tuhan itu adalah gembala kita, saudara sekalian. Siapakah Tuhan kita itu? Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kasih. Nah, saudara sekalian, Tuhan yang maha baik inilah yang menjadi gembala kita, saudara sekalian. Sesudah Allah menciptakan langit dan bumi atau dunia ini, bukanlah dia tinggalkan langit dan bumi ini. Tidak. Dia tetap memelihara langit dan bumi ini atau alam semesta ini. Jadi saudara sekalian, kita jangan pikir kalau Allah sudah mencipta langit dan bumi lalu Allah tinggalkan langit dan bumi ini, ya dibiarin saja begitu. Tidak, dia tetap menjaga dan memelihara. Maka itu kita harus dapat mengatakan bahwa dunia ini, bumi ini adalah miliknya Allah. Nah, Allah yang maha kuasa ini adalah gembala kita yang baik. Nah, saudara sekalian, itu artinya apa, saudara sekalian? Bahwa Tuhan menguasai dunia ini. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini adalah di dalam kehendak Tuhan. Ada di dalam rencana Tuhan. Ada seizin Tuhan. Oleh sebab itu, kita dapat katakan, kalau hari ini, dunia ini mengalami masalah yang begitu sulit, yaitu diterpa oleh virus corona ini, saudara sekalian, kita yakin itu ada di dalam kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, saya yakin tidak ada virus apapun yang bisa mengganggu kita. Tetapi kalau hari ini kita menghadapi virus corona ini, berarti Tuhan mengizinkan. Memang saudara sekalian, kita hari ini tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami hal yang demikian. Sampai seluruh dunia, seluruh umat manusia menghadapi kesulitan ini. Saudara sekalian, memang kita tidak bisa mengatakan apa maksud Tuhan pada hari ini. Namun, saya pikir setidak-tidaknya ada satu hal yang Tuhan sadarkan kepada kita. Bahwa kita manusia ini adalah sangat-sangat lemah. Sangat-sangat kecil. Saudara sekalian, walaupun manusia sudah bisa naik ke bulan. Hebat kan saudara sekalian? Bisa menciptakan bom nuklir yang begitu hebat dan sebagainya. Tetapi saudara sekalian, menghadapi virus yang kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata kita sendiri, kita kewalahan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, disinilah kita melihat manusia begitu lemah, manusia begitu kecil. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menyombongkan diri. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang kawan, dia cerita kepada saya, dia punya kawan. Tadi bukan kawan ini ya, tadi dia kawan saya punya kawan, dia mengatakan ada seorang kawannya umur sekarang 60-an. Nah, orang ini tidak percaya Tuhan. Dia mengatakan akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan, akulah Tuhan. Nah, saudara sekalian, saya mengatakan kalau dia sehat, ya lancar, dia bisa berkata demikian. Tetapi apabila dia sakit, dalam kelemahan, waktu dia mau meninggal, apakah dia bisa mengatakan akulah Tuhan? Tidak bisa, saudara sekalian. Kita manusia harus sadar, kita sangat-sangat lemah. Oleh sebab itu, kita jangan menjadi orang yang sombong.
Kita harus rendah hati. Apalagi di hadapan Tuhan. Kita lebih-lebih harus rendah hati. Saya yakin inilah yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Supaya melalui virus corona atau COVID ini, kita manusia sadar bahwa kita adalah orang yang sangat lemah. Tidak ada apa-apa yang bisa kita banggakan. Yang kedua, pelajaran di dalam ayat 4 mengatakan, sekalipun kita melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Nah, saudara sekalian, berarti apa saudara sekalian? Ayat ini memberitahukan kepada kita, walaupun Tuhan itu gembala kita, tetapi Tuhan ada kalanya membawa kita domba-dombanya melewati tempat-tempat yang sulit, lembah kekelaman. Itu artinya tempat yang sulit, susah, saudara sekalian. Kenapa? Karena Tuhan ingin mengajak kita, memimpin kita ke tempat yang rumputnya lebih hijau, ke tempat airnya yang segar. Maka kita harus melewati satu potong jalan yang disebut lembah kekelaman. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita hidup dalam dunia ini pasti akan mengalami satu masa yang sulit. Tetapi kita tidak takut. Di sini dikatakan melewati lembah kekelaman. Melewati berarti apa? Kita tidak selama-lamanya di dalam tempat kekelaman itu. Kita akan lewat. Satu hari kita akan lewat. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita harus sadar apa yang kita alami hari ini, kesulitan dan sebagainya. Tidak selama-lamanya kita begitu, saudara sekalian. Saya yakin hari ini kita sedang menghadapi pandemi virus COVID ini. Satu hari kita akan lewatinya. Memang kita tidak tahu kapan, tetapi saya yakin tidak selama-lamanya kita ada dalam keadaan yang demikian. Tuhan akan membawa kita melewati masa-masa yang sulit ini. Saudara sekalian, saya yakin pada satu saat nanti, mungkin kita sudah tua, kita akan berkata kepada anak cucu kita tentang pengalaman kita melewati masa-masa sulit pandemi virus COVID ini. Pada tahun 2020 ini, kita akan ceritakan kepada anak cucu atau cicit kita bahwa kita pernah mengalami hal yang demikian. Nah, saudara sekalian, jadi saudara sekalian, kita harus mengetahui bahwa hidup kita pasti akan mengalami hal yang tidak menyenangkan. Tidak ada jalan tol selama-lamanya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan masa-masa yang sulit menimpa kepada kita. Tetapi itu ada kehendak Tuhan yang baik. Kemudian di sini dikatakan bahwa gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Apa itu maksud dengan gada? Gada itu adalah senjata yang dipakai oleh gembala untuk menjaga dombanya. Kita tahu di Palestina itu ada binatang buas. Oleh sebab itu, ketika binatang buas mau datang mengganggu atau menerkam domba-domba itu, gembala itu akan melawannya. Pakai apa dia melawannya? Gadanya. Gada itu adalah kayu yang dilengkapi dengan paku-paku yang tajam. Sehingga ketika binatang itu datang, binatang buas itu datang, dia dapat melawan binatang buas itu dengan gadanya, mengusir binatang-binatang buas itu. Oleh sebab itu, saudara sekalian, Tuhan akan menjaga kita dengan gadanya, akan melindungi kita. Yang kedua adalah tongkatnya Tuhan, tongkatnya gembala kita. Tongkat itu kayu atau rotan yang panjang, yang ujungnya bengkok bundar. Maksud itu tujuannya apa? Apa gunanya tongkat yang ujungnya bulat dan bengkok itu? Adalah untuk menjaga supaya domba-dombanya itu yang lari jauh itu ditarik kembali ke rombongannya.
Supaya domba-domba itu tidak lari makin lama makin jauh. Atau ada domba yang sudah jatuh di lembah atau di jurang, dia dapat menggunakan tongkat itu untuk menariknya naik kembali. Nah, saudara sekalian, ini maksudnya apa? Bahwa Tuhan itu gembala kita yang baik. Dia akan melindungi kita. Ketika kita menghadapi musuh, kita tidak berdaya. Kita tahu domba nggak bisa melawan serigala. Tetapi ada gembala kita yang baik. Dia punya gada, dia punya tongkat untuk menjaga dan melindungi kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, pada hari ini kita sedang di dalam masa pandemi virus COVID ini. Kita jangan takut, tetapi kita bersandar kepada Tuhan. Tuhan itu gembala kita yang baik. Tuhan itu akan menjaga kita walaupun ada kesulitan-kesulitan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita, ketika kita mengalami kesulitan, jangan putus asa. Jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kepada saudara-saudara yang pada saat ini kebetulan sedang menghadapi kesulitan yang sangat berat, mungkin dalam hal ekonomi, dalam keluarga, dalam bisnis dan sebagainya, jangan putus asa. Tuhan gembala kita. Dia tidak akan membiarkan kita binasa. Dia adalah beserta dengan kita. Dikatakan dia beserta dengan kita. Dia akan melindungi kita. Dia akan menyertai dengan kita. Yang penting kita jangan jauh dari gembala kita. Jangan kita lari sendiri. Oleh sebab itu, sekali lagi saudara sekalian, menghadapi pandemi virus COVID ini, kita tidak usah takut kelebihan. Namun saya katakan kita harus waspada. Kita tidak usah takut karena ada Tuhan jadi gembala kita. Namun kita harus waspada. Artinya apa, saudara sekalian? Kita harus hidup dalam kehati-hatian. Jangan berbuat sembrono. Kalau pemerintah kita sudah memberitahukan kepada kita apa-apa yang harus kita lakukan, umpamanya kita harus pakai masker, ya, kita tidak boleh di tempat-tempat yang banyak kerumunan orang, kita harus jaga jarak dan sebagainya, harus cuci tangan, rajin cuci tangan, istirahat yang cukup dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, kita harus mentaatinya, kita harus menjalankannya. Janganlah kita menjadi sombong. Oh, kita tidak takut virus ini, kita punya Tuhan. Nah, saudara sekalian, saya rasa ini gak benar ya. Saudara sekalian, kita harus waspada, kita harus hati-hati. Namun kita tidak usah takut, karena Tuhan gembala kita akan menyertai dengan saudara dan saya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam hidup kami di dunia ini, ada kalanya kami harus melewati lembah kekelaman. Ada waktu-waktu yang tidak nyaman seperti kami pada saat ini ya Tuhan. Bukan hanya kami di Indonesia, tetapi seluruh dunia ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, dalam keadaan demikian, kami mohon berilah kami iman kepada Engkau. Supaya kami menyadari bahwa Engkaulah gembala kami yang baik. Engkau tidak pernah membiarkan kami jalan sendiri. Seperti domba-domba yang membutuhkan gembala yang menjaganya. Kami juga membutuhkan Tuhan sebagai gembala kami, memimpin kami. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Berkati saudara-saudara kami di antara kami, jikalau ada yang dalam kesulitan, baik di dalam kesehatan atau di dalam ekonomi dan sebagainya. Mohon Tuhan, Engkau beserta dengan mereka, menguatkan mereka, sehingga mereka cakap menghadapi semuanya. Pada satu hari, mereka akan melewati semuanya di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Amin.